Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pangestu dengan NPM 21144071059 dari tab A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu tentang motor bakar, yaitu motor pendingin sistem pendingin di mobil, sistem pendingin mobil dan motor. Sistem pendingin adalah suatu sistem penstabilan temperatur atau suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Pada kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Sistem yang bertugas untuk menjaga kestabilan suhu kerja pada mesin ini didukung oleh berbagai komponen. Simak penjelasan berikut. Yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama ada radiator. Radiator merupakan salah satu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin mesin yang telah digunakan. Fungsi tersebut dilakukan dengan membuang panas lewat kisi-kisi radiator. Air yang digunakan untuk membandingkan mesin kemudian didinginkan oleh radiator dan dibuang lewat kisi-kisi yang ada di radiator. Proses pendinginan air yang menjadi panas akibat digunakan untuk mendinginkan mesin bermula dari upper tank. Apa itu upper tank? Upper tank adalah untuk menampung air panas sisa pendinginan mesin. Kemudian air panas tersebut akan turun lewat pipa-pipa kecil di tengah kisi-kisi. Pipa-pipa ini berfungsi untuk membuat proses pendingin air. Air yang telah melalui pipa-pipa kecil akan ditampung pada lower tank. Artinya air ini akan diputar lagi untuk mendinginkan mesin. Begitulah komponen ini bekerja secara berulang-ulang. Namun seringkali terjadi masalah pada radiator yang disebabkan pipa-pipa kecil pada saat sirip-sirip radiator tersumbat oleh kerak. Kerak ini terbentuk oleh zat asam yang terkandung pada air radiator. Untuk membersihkannya bisa eh, menggunakan jasa bengkel. Yang kedua ada pompa air. Pompa air atau water pump berfungsi untuk menghantarkan sirkulasi air dari lower tank pada radiator ke mesin. Pengaliran kembali bertujuan agar radiator kembali menjalankan fungsinya untuk mendinginkan mesin. Cara kerja komponen ini menyesuaikan dengan putaran mesin. Hal ini disebabkan oleh pulley pada komponen ini yang tersambung oleh V-belt, di mana V-belt merupakan penghubung komponen pada air dengan mesin. Komponen ini hanya dilumasi oleh air saja, sehingga asal komponen cepat aus karena kurangnya pelumas. Kerusakan kerusakan ini sulit dideteksi karena apabila sel sudah haus, air yang menetes ke bawah mengenai mesin dan hilang begitu saja, menguap karena panas. Yang ketiga ada termostat. Komponen yang bekerja pada sistem pendingin lainnya adalah termostat. Komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin mesin. Terdapat dua jenis termostat, yaitu termostat dengan katup bypass dan tanpa katup bypass. Termostat ini akan bekerja hanya pada suatu saat panas mesin telah mencapai panas tertentu atau sangat panas. Apabila panas mesin kendaraan belum mencapai suhu kerja termostat, maka komponen ini berfungsi untuk menjaga air agar tidak melakukan sirkulasi. Kemudian begitu mesin telah mencapai pada suhu kerja termostat, komponen ini komponen ini secara otomatis membuka salurannya. Dengan demikian, cairan pendingin mesin bisa melakukan sirkulasi lalu mengaliri radiator. Dan yang keempat ada
kipas radiator. Radiator fan atau kipas radiator merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk memberi aliran udara pada radiator. Aliran udara ini dibutuhkan dalam proses pendinginan air atau cairan dalam radiator. Berbeda dengan kipas pada umumnya. Kipas radiator akan tidak meniupkan udara, tapi menyerapnya. Jadi udara diserap, bukan ditiup. Kipas radiator bekerja dengan menghisap udara dari radiator. Udara tersebut kemudian dihembuskan ke arah mesin. Udara dingin yang dihasilkan di aliran melalui kisi-kisi radiator, terutama ketika mobil berhenti. Kipas radiator terletak di belakang radiator. Bagian radiator berupa poros engkol dengan V-belt bertugas untuk menggerakkan kipas ini. Jadi penggerak dari radiator yaitu V-belt. Ada dua macam kipas radiator, yaitu kipas radiator yang digerakkan mesin dan yang digerakkan dengan motor listrik. Jenis kipas radiator yang digerakkan dengan motor listrik lebih sering ditemui pada kendaraan keluaran terkini atau kendaraan saat-saat ini. Jenis kipas tersebut dipilih karena bekerja berdasarkan sensor pada saluran air pendingin. Apabila komponen ini menerima sensor naiknya suhu air pendingin sampai batas temperatur tertentu, maka kipas radiator baru bergerak menjalankan tugasnya. Sedangkan kipas radiator yang digerakkan dengan mesin akan terus bekerja ketika mesin kendaraan menyala. Demikian penggunaan komponen sehingga tidak menggunakan arus, tidak banyak memakan arus listrik. Yang kelima ada radiator kap. Radiator kap atau katup radiator merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan pada sistem pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan sekaligus menjaga titik didih air agar tidak mencapai suhu 100 derajat Celcius. Komponen tutup radiator memiliki tugas untuk menjaga kestabilan tekanan pada sistem radiator. Tekanan tersebut mencapai 0,7 atau 0,9 bar yang tercantum pada tutup radiator. Apabila telah melebihi batas tekanan tersebut, klep tutup radiator akan terbuka dan sebagai air mengalir ke tangki cadangan. Terdapat dua macam katup tutup radiator, yaitu katup vakum dan katup tekan. Relief valve, relief valve atau katup tekan terbuka apabila mesin mengalami kenaikan suhu karena naiknya tekanan dalam radiator. Hal ini menyebabkan menjadikan komponen mampu mengalirkan air yang menguap menuju reservoir tank. Sedangkan katup vakum atau vacuum valve akan bekerja ketika temperatur air sudah menurun. Katup ini berfungsi untuk membuat kevakuman dalam radiator serta menyedot air dari reservoir tank. Yang keenam ada tabung reservoir. Tabung reservoir atau tabung ini atau tabung tank ini berfungsi untuk menampung uap yang dihasilkan oleh radiator ketika suhu mesin tinggi. Ketika tekanan upper tank meningkat atau pada saat relay valve terbuka, komponen ini akan menyimpan air yang dihasilkan. Air tampungan tersebut nantinya akan diputar kembali. Ketika kevakuman terjadi pada upper tank radiator ketika vakum bekerja, maka air akan dialirkan kembali. Selanjutnya ada selang radiator. Komponen yang tidak kalah penting bagi sistem pendingin mobil adalah selang radiator. Komponen ini bertugas untuk menghubungkan radiator dengan blok mesin. Terdapat dua jenis komponen, yaitu selang atas dan selang bawah. Selang bagian atas berfungsi untuk mengalirkan air yang panas ketika penyerapan suhu mesin menuju radiator. Sedangkan selang radiator pada bagian bawah berfungsi untuk mengalirkan air yang telah mengalami proses pendinginan dalam radiator menuju mesin untuk menyerap panas. Ya, dan selanjutnya ada tangki cadangan radiator. Pada sistem pendingin, tangki cadangan radiator juga sangat dibutuhkan. Tangki ini digunakan untuk menampung air yang harus dikeluarkan dari proses pendinginan.
Pada suatu kondisi di mana suhu mesin meningkat, maka tekanan pada sistem pendingin juga harus bertambah. Tekanan ini membuat adanya air yang harus dikeluarkan dari sistem untuk mengurangi tekanan. Air yang dikeluarkan dari sistem ini kemudian ditampung oleh tangki cadangan radiator. Apabila suhu mesin sudah kembali dingin, maka air pada tangki cadangan dapat digunakan kembali. Pada suhu mesin dingin, tekanan di sistem pendingin akan normal kembali. Proses ini membutuhkan tambahan air dan air tampungan dalam tangki cadangan inilah yang digunakan untuk dialirkan kembali. Itulah ada pula itu itu tadi komponen-komponennya. Kita lanjutkan ke jenis pendingin. Jenis-jenis pendingin ada dua, yaitu pendingin dengan sistem pendingin air dan sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara eh, memanfaatkan eh, memanfaatkan media udara untuk mendinginkan mesin mobil, baik itu dengan menggunakan udara alami maupun dengan udara yang dihasilkan oleh eh, kipas pendingin. Biasanya sistem pendingin ini ditentukan pada mesin dengan kapasitas kecil seperti mesin pada sepeda motor. AC adalah mekanisme pendingin yang menggunakan udara atau angin dari luar. Sistem pendingin udara memiliki mekanisme yang lebih sederhana karena komponen pendingin ini hanya terdiri dari batang udara dan ditempatkan di permukaan blok mesin. Fungsi sirip udara ini adalah untuk melepaskan eh, panas mesin ke udara yang mengalir melalui mesin. Lapisan udara ini dapat menyerap dan melepaskan panas karena merupakan konduktor. Adapun dengan keunggulan mesin AC dengan berikut eh, desain kompak dan tidak memakan banyak tempat. Pendingin cepat karena letak mesin di luar. Tidak perlu perawatan. Kerugian sistem AC. Pendinginan dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, bukan suhu mesin. Kemungkinan ada overhead jika jalan tersumbat. Yang, yang kedua ada sistem pendingin air. Sistem pendingin air adalah sistem untuk mendinginkan mesin dengan memanfaatkan air atau media cairan untuk melepaskan panas. Biasanya sistem pendingin ini ialah yang digunakan pada mesin dengan kapasitas yang besar seperti mobil. Dalam sistem pendinginan air, cairan yang digunakan sebagai cairan pendingin dapat berupa air mineral atau cairan sistem pendingin khusus. Berbeda dengan pendinginan alami, pendinginan air menggunakan komponen tambahan berupa radiator yang melepaskan panas dan mesin. Pendinginan air biasanya digunakan pada mobil bermesin tertutup. Adapun keunggulan sistem pendingin air, yaitu yang pertama kemampuan mempercepat mesin sehingga mencapai temperatur kerja pada mobil modern. Sistem ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Sistem pendingin kerja terlepas dari posisi kendaraan. Kekurangan kekurangan sistem pendingin air yaitu air pendingin harus diperiksa secara berkala. Kedua, konstruksinya lebih kompleks sehingga jika beberapa komponen tidak berfungsi, mesin akan kepanasan. Dan adapun sistem pendingin oil cooler. Sistem pendingin oli pada dasarnya hanya bekerja untuk mendinginkan oli mesin. Oli mesin juga dapat berfungsi sebagai pendingin karena oli dapat menyerap dan melepaskan panas. Dalam hal ini, oli yang bersirkulasi diarahkan melalui oil cooler. Pendinginan oli adalah komponen mirip radiator yang melepaskan panas yang dibawa oleh oli mesin ke
udara terbuka. Dari ketiga jenis tersebut, yang paling banyak digunakan yaitu pendinginan air. Fungsi dari pendinginan mesin yaitu yang pertama menyerap panas mesin. Fungsi sistem pendinginan yang pertama adalah penyerap panas dari mesin, yaitu bagian dari panas yang tidak terpakai diubah menjadi energi kinetik. Sistem pendinginan menyerap panas. Jika panas tidak terserap, mesin akan mengalami overheat dan bagian mesin akan rusak. Yang kedua, menjaga suhu kerja mesin. Fungsi lain dari sistem pendingin adalah menjaga suhu kerja mesin. Suhu operasi mesin terjadi sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Ketika mesin telah mencapai suhu operasinya, maka kinerja mesin sudah optimal. Namun jika suhu operasi mesin rendah atau terlalu tinggi, maka akan menurunkan suhu operasi dan performa mesin. Sehingga sistem pendingin menjaga suhu mesin tetap pada suhu operasi. Mesin yang masih dingin belum mencapai suhu operasi akan menyebabkan kinerja mesin tidak maksimal, kehausan berlebih, dan emisi berlebih. Akan tetapi, mesin yang terlalu panas eh, temperatur pengompresiannya yang terlalu tinggi dapat menyebabkan cepat rusaknya bagian mesin dan akibatnya terjadi pemuaian. Yang ketiga ada percepatan mesin untuk mencapai suhu operasi. Fungsi ketiga ini adalah mempercepat mesin untuk mencapai suhu operasi seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Performa mesin optimal saat mesin beroperasi pada temperatur operasinya. Untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi, sistem pendingin dilengkapi dengan komponen termostatik yang berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Ya, itu tadi jenis pendingin. Eh, kita lanjut ke cara kerja atau prinsip kerja. Prinsip kerja pendingin adalah sirkulasi air pendingin dimulai dari radiator, kemudian air ditekan pada pompa air dan dikirim ke kantong-kantong water jacket. Pada silinder mesin, pompa ini terpasang pada bagian depan dari mesin dan digerakkan oleh poros engkol melalui V-belt. Kita akan eh, ya ini dia prinsipnya dan ini adalah gambar dari kerja dari mesin radiator pendinginan yaitu ini. Bisa saya jelaskan sedikit tentang prinsip sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheat, panas yang berlebih pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Fungsi dari sistem pendingin pada kendaraan dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya overheat. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran bahan bakar dengan udara dapat mencapai temperatur sekitar 2.500 derajat Celcius pada ruang bakar. Panas yang cukup tinggi ini dapat merusak logam atau bagian lain yang digunakan pada motor. Hal ini disebabkan oleh karena logam dan minyak pelumas pada suhu yang tinggi akan merusak komponen-komponen pada mesin. Dan apabila motor tidak dilengkapi dengan sistem pendingin, dapat merusak bagian-bagian dari motor tersebut. Yang kedua ada yaitu mempertahankan temperatur motor. Temperatur motor harus dipertahankan agar selalu pada temperatur kerja yang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran yang berlebih.
Berputarnya kipas pendingin ketika mesin dalam kondisi panas dan katup termostat yang membuka dalam kondisi mesin pada suhu kerja. Yang ketiga, ada mempercepat motor mencapai temperatur kerja. Untuk mempermudah pencapaian suhu kerja pada awal pengoperasian mesin. Dan yang keempat, yang terakhir ada memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang. Memanaskan ruangan di dalam penumpang berlaku pada negara-negara yang mengalami musim dingin. Ya, itu tadi prinsip kerja dari eh, radiator atau mesin, mesin mobil. Kesimpulan eh, dari presentasi saya yaitu mengetahui apa itu sistem pendinginan mesin bagi kalangan pecinta otomotif sangatlah bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem pendingin pada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mereka miliki agar selalu memperhatikan kerja mesin apakah selalu panas atau tidak supaya tidak ada kendala ataupun kerusakan saat mereka berkendara dan juga mesin lebih awet dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.